Siang, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan pelukisan adegan. Kalau kemarin kita berbicara terkait dengan penokohan atau karakter dari satu tokoh, bisa kita lihat dari petunjuk penokohan, dari kedalaman penyikapan, begitu juga dari pengaturan tokoh. Ada beberapa hal yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan pelukisan adegan, terkait dengan adegan. Kita sebenarnya sudah membahas sedikit di pertemuan sebelumnya. Apa itu pelukisan adegan? Dalam bab ini akan dibahas cara-cara penulis Perjanjian Lama melukiskan adegannya. Adegan dapat didefinisikan sebagai gabungan situasi yang erat hubungannya dengan tindakan dan para tokoh yang membentuk bangunan dasar kisah Perjanjian Lama. Dalam melihat unit-unit naratif Perjanjian Lama, ada 3 isu utama yang perlu diperhatikan dalam pelukisan adegan. Yang pertama adalah pembagian adegan. Dalam pembagian adegan, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita dapat membedakan satu adegan dari adegan lain. Bagaimana caranya untuk membagi adegan dalam suatu narasi itu. Yang kedua, tempat dan waktu dalam adegan. Perhatikan, apakah yang harus kita berikan pada kualitas tempat dan waktu? Ada kaitan apa antara tempat dan waktu di dalam pembagian adegan itu? Yang ketiga adalah pelukisan, imagery, adegan. Pelukisan adegan yaitu bagaimana para penulis Perjanjian Lama menggunakan pelukisan adegan dalam adegan-adegan mereka. Pembagian adegan. Kita akan fokus ke dalam pembagian adegan. Untuk menelusuri suatu teks Perjanjian Lama, kita harus membagikannya ke dalam unit-unit lebih kecil supaya kita bisa mendalaminya. Mari kita meninjau beberapa hal terkait dengan pembagian adegan. Yang pertama, yang terkait dengan pembagian adegan, ada hambatan-hambatan dalam pembagian adegan. Hambatan dalam pembagian adegan, ada dua hambatan. Karena orientasi hermeneutik kita yang biasanya berfokus pada kata, frase, baik studi kata, studi frase, klausa, dan kalimat, sehingga kita jarang memikirkan unit-unit teks yang lebih besar atau makro. Cara mengatasi masalah ini adalah untuk mendekati kisah Perjanjian Lama seperti yang kita lakukan pada kisah-kisah lain dengan memakai metode-metode hermeneutik sastra. Teks-teks Perjanjian Lama tidak secara eksplisit memberi tanda kapan awal dan akhir suatu adegan. Ini yang susah. Naratif cenderung beralih secara halus dari satu adegan ke adegan berikutnya. Maka seringkali pembaca masing-masing berbeda pendapat mengenai cara pembagian teks yang persis. Jadi hambatan dalam kita melakukan pembagian adegan ada dua hal. Yang pertama seringkali kita fokus kepada kata ya, studi kata, fokus kepada studi frase, klausa, kalimat, sehingga seringkali kita tidak memikirkan terkait dengan uh, aspek makro, terkait dengan sastra, terkait dengan adegan, terkait dengan babak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita membaca teks-teks Perjanjian Lama, teks-teks tersebut tidak secara eksplisit itu memberi tanda kapan awal dan akhir suatu adegan. Jadi tidak ada penanda 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 bagaimana adegan itu dimulai dan kapan adegan itu diakhiri begitu. Itu yang membuat kesulitan pembaca untuk melakukan pembagian adegan. Itu hambatannya. Tujuan kita bukan menentukan satu-satunya bagian teks yang benar, melainkan kita berusaha membagi teks supaya kita bisa mengerti maksud penulis dalam teks tersebut. Petunjuk pembagian adegan. Kisah Perjanjian Lama atau narasi-narasi Perjanjian Lama menawarkan banyak tanda
petunjuk untuk menentukan pembagian adegan-adegannya. Kita dapat menyekat suatu adegan dari adegan lainnya dengan memperhatikan signifikansi, perubahan waktu, setting, mode narasi. Jadi kalau kita belajar teks berjalan lama dalam narasi PL, kita bisa membagi adegan-adegan dalam suatu narasi dengan memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama terkait dengan perubahan waktu, yang kedua tentang setting, yang ketiga tentang mode narasi. Apa itu ketiga hal itu? Itu yang menjadi pembahasan kita. Waktu itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Selang selanjutnya, subsequent break, kemudian selang simultan, simultaneous break, selang sebelumnya, antecedent break. Kemudian setting ada variasi tempat, kemudian perubahan signifikan dalam ciri-ciri lingkungan, kemudian para tokoh. Mode narasi ada 4, komentar narator, deskripsi, kemudian narasi langsung, kemudian penggambaran dramatis. Jadi 3 hal ini akan menolong kita untuk bisa membagi adegan-adegan dalam satu narasi. Kita yang pertama, waktu. Waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah selang selanjutnya. Apa itu selang selanjutnya? Selang selanjutnya selang jarak antara peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Penulis Perjanjian Lama bisa menunjukkan jarak itu secara eksplisit dengan memakai kata-kata seperti yang ada di dalam Keluaran 9. Contohnya di dalam Keluaran 9 ayat 6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seorang pun yang mati. Lah kalau kita melihat teks itu, maka ada selang jarak. Apa selang jaraknya dari ayat yang ke-6 pasal 9 itu? Keesokan harinya. Nah, itu menunjukkan waktu ya, keesokan harinya. Kemudian coba bandingkan lagi dalam Keluaran pasal 18 ayat 13. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Di situ ada penanda waktu selang selanjutnya, yaitu keesokan harinya. Kemudian di bagian akhir dari pagi sampai petang. Jadi ada selang jarak antara peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Yang kedua adalah selang simultan. Dalam dunia nyata, jelas kalau ada peristiwa-peristiwa terjadi secara simultan. Tetapi dalam narasi, semua harus ditulis secara beriringan, walaupun menjelaskan waktu yang sama. Pengulangan ini sering menandai suatu adegan baru. Ada beberapa cara untuk melihat ini. Yang pertama bisa melalui wo disjunktif. Inilah kalimat yang diawali dengan wo biasa, bukan wo konsekutif ya, kalau kita belajar bahasa Ibrani gitu. Misal dalam 1 Samuel 1 ayat 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki, maka kau memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ada deskripsi doa dan Hana, dan kemudian ditulis, dan Eli. Di situ ada wo, ini adalah contoh wo disjunktif. Wo disjunktif bisa dibedakan dari wo konsekutif dengan melihat kata berikut. Wo konsekutif akan dipasang pada kata kerja. Kalau wo disjunktif adalah wo yang mengawali klausa yang dipasang pada kata lain daripada kata kerja. Jadi kita bisa melihat waktu dengan melihat itu ya, wo disjunktif. Itu selang simultan.
Yang ketiga adalah selang sebelumnya. Selang sebelumnya itu adalah peristiwa yang terjadi sebelum adegan yang berlangsung. Contoh, 2 Tawarik 12 ayat 2. 2 Tawarik 12 ayat yang kedua. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Jadi, setelah menyebut bahwa Sisak telah mengetum Yerusalem, penulis kitab Tawarik mengilasbalikkan peperangan dan kemenangan Sisak sebelumnya di seluruh Yehuda. Jadi dia menjelaskan peristiwa sebelum itu. Coba perhatikan di dalam ayat 3 dan 4. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda bahkan mendekati Yerusalem. Jadi ada perpindahan kilas balik semacam ini biasanya mengindikasikan awalnya adegan baru. Jadi ada seperti sebuah kilas balik yang menjelaskan peristiwa sebelumnya begitu. Yang kedua adalah tempat, setting. Tadi waktu yang pertama untuk membagi adegan, yang pertama bisa melihat dari waktu, yang kedua setting. Setting yang pertama adalah setting tempat. Contoh di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 2, kisah Sodom Gomora. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 2. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalam di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Jadi kalau kita melihat Kejadian 19 ayat 1 sampai 2, kisah Sodom dan Gomora berpindah tempat dari pintu gerbang kota kemudian menuju ke dalam rumah Lot ayat ketiga. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak berlagi lalu mereka makan. Jadi ada penunjuk penanda tempat di sana. Jadi dari ayat 1-2 tempatnya di gerbang kota, kemudian ayat ketiga ke dalam rumah. Satu syarat, bisa terjadi bahwa dalam satu setting atau tempat, salah satu orang bisa menyebut setting yang lain, tetapi aksi tidak pindah ke setting itu. Ini sebenarnya bukan perpindahan setting, maka tidak ada perubahan adegan. Contoh, dalam kisah Mikal menegur Daud karena perilakunya di depan tabut, ia merujuk pada apa yang telah dilihatnya sebelumnya di luar jendelanya. Tetapi ini bukan tanda ada perubahan adegan, hanya menunjukkan sebagian dari adegan yang lebih besar. Yang kedua, bisa tempat ya. Tadi ada beberapa tempat itu. Yang kedua, perubahan signifikan dalam ciri-ciri lingkungan. Misal, Kejadian 15. Kita bisa melihat Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Berarti kan Kejadian 15 ayat 11 ya, saya akan baca 11. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Jadi perubahan dari gelap ke terang, dari musim kemarau ke musim penghujan. Penulis memberi fakta-fakta baru tentang geografi, satwa, tumbuh-tumbuhan, dan bangunan. Perubahan dalam tempat dan waktu. Yang pertama bisa melalui adegan pertama membentuk panorama, sedang adegan berikutnya menyempit ke titik fokus. Jadi adegan pertama membentuk panorama, kemudian menyempit ke titik fokus. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergi Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab akibat kelaparan di negeri. Jadi misal Kejadian 12 ayat 10.
fokus luas bencana kelaparan dalam tanah Kanan, tetapi fokusnya menyempit di dalam ayat 11. Pada waktu ia masuk ke Mesir, jadi tetapi fokus menyempit ke batas tanah Mesir. Jadi dari luas kemudian ke sempit. Adegan pertama lewat begitu cepat, adegan berikutnya berjalan lambat. Contoh keterangan Nuh menanam kebun anggur, minum dan menjadi mabuk lewat cepat dalam Kejadian 9 ayat 20 sampai 21. 9 ayat 20 sampai 21. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Jadi keterangan Nuh menanam kebun anggur, minum dan menjadi mabuk lewat cepat. Tetapi keterangan Sem dan Yafet menutupi Nuh dalam pasal 9 ayat 23 lewat lambat. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkan pada bau mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak dapat melihat aurat ayahnya. Jadi, yang pertama kita penanda adegan bisa dilihat dari setting. Yang pertama bisa melihat dari variasi tempat. Yang kedua bisa melalui perubahan signifikan dalam ciri-ciri lingkungan. Bisa itu tempat, bisa itu tumbuh-tumbuhan, bisa itu geografi, satwa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, para tokoh. Perubahan ini sangat mirip dengan perubahan lingkungan yang melibatkan pribadi-pribadi, manusia, makhluk, supranatural, dan Allah. Dalam satu adegan bisa banyak tokoh, dalam yang berikut hampir tidak ada. Satu adegan ada satu atau dua tokoh lebih unggul, adegan lain dipenuhi banyak tokoh. Jumlah tokoh sama, hanya saja identitas mereka yang berubah. Yang kedua setting, yang ketiga mode narasi. Mode narasi dibagi menjadi 4. Yang pertama komentar narator. Apa itu komentar narator? Komentar narator artinya narator itu berbicara secara langsung kepada audiensi mereka dalam adegan-adegan di mana mereka mengevaluasi atau menjelaskan sesuatu dalam kisah itu. Misal begini, Kejadian 12 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini komentar narator. Jadi, narator berbicara langsung kepada audiens. Yang kedua, deskripsi. Narator menghentikan progresi ceritanya untuk menambah rincian deskripsi. Mode deskripsi ini mirip dengan komentar narator, hanya saja kurang penjelasan. Contoh Kejadian 12 ayat 6. Dalam kisah panggilan Abraham dan perjalanannya dalam tanah Kanaan, narator menambah waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Coba perhatikan Kejadian 12 ayat yang ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni Bontar Batin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi statement waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu sebenarnya itu tambahan, seperti sebuah penjelasan. Jadi narator menjelaskan supaya pembaca itu mengerti. Sebenarnya sudah sampai saja, sebenarnya sudah selesai sampai Abraham berjalan melalui negeri itu sampai sebuah kota tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Titik. Sebenarnya sudah sampai situ ya. Tetapi kemudian narator menambahi waktu itu orang Kanaan diam di negeri itulah, itu sebuah penjelasan ya, tambahan penjelasan yang dimaksud dengan deskripsi. Yang keempat, narasi langsung. Dalam mode ini, narator membiarkan pembicaranya melihat langsung tindakan-tindakan yang sedang berlangsung. Walaupun narasi ini pun disalurkan oleh narator, kita lebih berhubungan langsung dengan dramanya daripada dengan deskripsi komentarnya. Ini narasi langsungnya. Misal kejadian 50 ayat 2. Setelah Yakub meninggal, tertulis, dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk meramah-ramai mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu meramah-ramai mayat Israel. Dalam ayat ini tidak tertulis perkataan Yusuf. Narator sekedar melaporkan bahwa peristiwa itu telah terjadi. Jadi bersifat langsung begitu ya.
langsung dijelaskan di sana. Jadi itu membiarkan pembacanya melihat langsung tindakan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Itu narasi langsung. Yang keempat, sorry, harusnya 3, 4 ya, salah saya. Penggambaran dramatis yang keempat. Dalam mode ini, narator pindah jauh ke belakang daripada melaporkan bahwa sesuatu telah terjadi. Ia membiarkan tokoh-tokohnya berbicara, berpikir, dan berinteraksi di antara mereka sendiri. Contohnya bisa melihat dalam Kejadian 50 ayat 4b sampai ayat yang kelima. Jika sekiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya. Tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, situlah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Nah, ini seperti penggambaran dramatis ya. Jadi tokohnya itu berbicara, berpikir, dan berinteraksi di antara mereka sendiri. Jadi ini satu mode di mana narator pindah jauh ke belakang. Begitu. Jadi ini penggambaran dramatis. Itu adalah mode narasi. Oke, baik.